Pemirsa, memasuki hari ke-9 operasi pencarian dan penyelamatan gabungan korban bencana non-alam bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Husini di Sidoarjo resmi ditutup. Total korban meninggal dunia dalam insiden ini sebanyak 67 orang termasuk 8 bagian tubuh. Seluruh korban bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Husini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan. Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB Majen TNI Budi Irawan menyampaikan bahwa seluruh korban meninggal dunia yang ditemukan sudah dievakuasi dari reruntuhan bangunan selama operasi SAR gabungan digelar. Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang, walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 171 orang korban, 104 selamat dan 67 korban meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo. Hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak DVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia. Dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Pagi sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area termasuk sisa-sisa bangunan. Operasi pencarian korban ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Husini pada Senin 29 September lalu hari ini resmi ditutup. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menutup operasi ini melalui apel resmi di halaman Pondok Pesantren pada hari ke-9 usai terjadinya insiden. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana proses identifikasi? Langsung saja kita tanyakan kepada Goldi Gumilang yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Sidoarjo, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur maksud kami. Silakan, Goldi. Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Korban yang telah berhasil teridentifikasi berjumlah 12. Jika ditambah dengan jumlah yang telah teridentifikasi di Rumah Sakit Sidoarjo, sehingga total adalah 17 korban ataupun 17 kantong jenazah yang sudah teridentifikasi. Hingga saat ini pemirsa masih sekitar 50 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan saat ini kami masih menunggu data terbaru dari tim DVI Jawa Timur, mengingat ada beberapa sampel DNA ataupun hasil tes DNA dari Pusdokes Mabes Polri yang sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan saat ini pemirsa dapat kami informasikan ulang bahwa 50 korban ataupun 50 kantung jenazah masih dalam proses identifikasi dan 17 korban telah teridentifikasi sehingga total korban meninggal dunia adalah 67. Dan pada hari ini rekan dan juga pemirsa proses evakuasi ataupun pencarian korban
reruntuhan gedung Ponpes Al-Qasini Sidoarjo Jawa Timur sudah ditutup. Dan total untuk korban yang berhasil terdata ataupun terevakuasi adalah 171 korban dengan rincian 67 korban meninggal dunia, 8 diantaranya merupakan body part dan 104 korban selamat. Saat ini pemirsa, tadi kami juga sempat menanyai Kabidokes Polda Jawa Timur dengan Kombes Pol Kusnan. Dia mengatakan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari pencocokan data primer, sekunder, dan juga tes DNA. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan dari Rumah Sakit Bayangkara. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog Pak Josida. Jadi kita sudah sempat membahas mengenai adanya bagaimana jika ada pekerja bangunan yang sifatnya gotong royong ini, apakah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan begitu? Ya, memang kalau katakanlah misalnya ada pekerja bangunan yang dalam tanda kutip bukan pekerja ya, artinya dia hanya membantu gitu. Membantu kalau menurut saya ya nggak masalah, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi katakan misalnya Anda mau ngecor, ya dia misalnya ngoper ember coran nggak masalah gitu loh. Tapi yang ngecornya itu, ya itu harus orang yang mengerti. Artinya ketika kita menuang semen, beton untuk mengecor, itu kan harus kita lakukan pemadatan. Nah itu bagaimana teknik pemadatannya juga itu harus tahu. Jadi kalau misalkan dia hanya tuang-tuang saja, itu bisa-bisa keropos. Nah, jadi artinya membantu sesuai dengan kapasitasnya lah kalau menurut saya. Jadi tetap harus ada orang yang mengawasi. Atau kalaupun misalnya diperlukan ya harus di training dulu nih orangnya gitu loh. Artinya ya itu sebetulnya bukan hal yang sulit gitu ya untuk katakan bagaimana mengecor, tapi artinya harus diberikan edukasi lah bagaimana mengecornya itu. Baik, Pak Kiai Fahrul, kami juga ingin menanyakan dengan adanya evaluasi terhadap gedung-gedung di pondok pesantren ini, apakah perlu adanya keterlibatan dari yayasan pesantren maupun organisasi keagamaan, Pak Kiai? Evaluasi yang akan dilakukan saya kira ya harus melibatkan pimpinan pesantren dan ahli ya, bagaimana kualitas bangunan yang ada itu supaya bisa dinilai kembali, terutama bangunan yang kuno-kuno agar tidak terjadi hal ini di kemudian hari. Saya kira itu satu langkah yang bagus dan pemerintah saya kira punya kemampuan untuk itu di setiap daerah ya. Baik, Pak Josia, dengan yang ada dari pemerintah ini sudah sesuai dengan instruksi, ada langkah-langkah yang akan diambil, namun apa sesungguhnya yang harus dilakukan ataupun prioritas dari pemerintah dalam melakukan evaluasi ataupun pengecekan terhadap bangunan di pondok pesantren? Ya, menurut saya yang perlu mendapat perhatian itu kalau yang dalam tanda kutip bangunan tumbuh itu loh. Bangunan tumbuh? Bangunan tumbuh. Saya lebih khawatir terhadap bangunan yang tumbuh ini meskipun dia baru. Artinya bangunan tumbuh itu? Tumbuh artinya yang seperti mungkin yang telah terjadi ini, katakan awalnya itu hanya 2 lantai, kemudian ditambah jadi 3 lantai, jadi 4 lantai. Nah ini yang bahaya. Artinya ya saya pikir mungkin karena akibat swadaya masyarakat gitu ya, ketidaktahuan juga gitu, merasa bahwa masih kuat gitu. Jadi sebetulnya kalau bangunan itu berdiri bukannya masih kuat, mungkin memang belum roboh gitu loh. Mohon maaf. Jadi yang hal-hal yang seperti ini, yang tipe-tipe bangunan yang tumbuh ini, yang awalnya 2 lantai itu jadi 3 lantai, ini yang harus mendapat perhatian yang pertama-tama. Saya pikir. Kalau katakanlah misalnya bangunan yang zaman Belanda, belum tentu juga bangunan zaman Belanda itu tidak kuat. Jadi bukan karena bangunan kuno yang harus diprioritaskan untuk dalam menurut saya tidak. Yang harus prioritas itu pertama itu adalah bangunan yang dibangun tidak didesain dari awal, dalam arti yaitu tadi dari 2 lantai jadi 3 lantai katakan, adanya penambahan. Nah bangunan-bangunan yang mengalami penambahan ini yang menurut saya yang prioritas pertama. Kedua ya mungkin baru yang sudah kuno ya, yang artinya yang sudah usianya tua gitu. Baik, Pak Kiai, sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangan ataupun penyebab adanya bangunan tumbuh tersebut, Pak Kiai? Ya kadang memang efisiensi lahan ya, mereka lahannya sangat terbatas
dan mereka pikir itu kuat, tapi kan yang mereka pikir belum tentu benar ya, karena tukang di kampung itu kan hanya berdasarkan perkiraan, sementara mungkin kalau ahli teknik kan bisa mengukur besar kolom yang harus dilakukan. Memang saya melihat banyak seperti itu, bangunan 2 dinaikkan ke 3, jadi mereka tanpa perencanaan sebelumnya ya karena efisiensi, ataupun mereka mengira itu kuat, nah padahal perkiraan itu ya bisa jadi salah. Makanya saya kira memang kalau ada ahlinya yang menilai ya itu lebih baik, sangat lebih baik. Pak Josia, dengan adanya peristiwa ini kita tentu akan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apakah untuk perizinan bangunan ini akan dilakukan secara menyeluruh sedianya, termasuk juga para pekerjanya harus diperiksa? Maksudnya untuk kasus yang ini, ya saya pikir ya pastinya perizinan itu yang sekarang namanya PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Saya pikir itu merupakan tahap awal, tahap pertama-tama yang harus dilalui, karena artinya ketika kita mengajukan PBG, persetujuan bangunan gedung, itu harus sudah lengkap dokumennya. Artinya ada gambarnya, ada perencana yang bertanggung jawab siapa, dan perencana ini sudah tersertifikasi. Artinya ini tahapan awal untuk screening bahwa ini layak gitu loh. Nah, saya pikir itu harus digalakan ya, artinya juga yang ada saat ini itu seringkali jadi kucing-kucingan gitu. Kucing-kucingan, katakanlah misalnya mau bangun rumah gitu ya, tapi dia ngumpet-ngumpet gitu loh. Termasuk jika ingin membangun dari bangunan yang sudah ada, itu harus ada PBG-nya. Nah, beda. Jadi kalau katakan ya betul harus ada PBG-nya. Dan sebetulnya untuk yang bangunan-bangunan existing, apalagi bangunan umum, itu ada yang namanya SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, itu harus diajukan tiap 5 tahun. Ya tujuannya supaya apa ya? Supaya kalau katakan misalnya ada perubahan bisa diketahui. Sehingga kalau ada penyimpangan atau kesalahan itu bisa diperbaiki lah gitu loh. Ya saya pikir tujuannya ya sangat baik ya untuk hal itu ya. Ya, Pak Kiai, apakah dari pesantren yang ada di Indonesia ini, apakah sudah memiliki sertifikat layak fungsi ataupun dari PBG itu sendiri mayoritas, Pak Kiai? Saya tidak tahu persis ya, tapi kalau pesantren yang baru, yang akhir-akhir ini itu memang ada persyaratan, apalagi kalau itu bantuan dari pemerintah, biasanya harus melibatkan cipta karya. Tetapi kalau itu pesantren yang swadaya yang di desa-desa itu mungkin sebagian besar tidak gitu. Nah, jika tidak memiliki sertifikasi layak fungsi ataupun PBG ini, adakah sanksinya, Pak Josia? Iya, kalau secara aturan sudah diatur kemudian tidak diikuti ya pasti ada sanksinya harusnya ya. Tapi ya saya pikir kalau dalam hal ini ya karena tadi Pak Kiai juga sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya swadaya masyarakat. Artinya sebetulnya kalau menurut saya kita perlu hargai juga peran serta masyarakat dalam artinya pesantren ini kan untuk salah satu peran serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Betul. Ya. Jadi saya pikir ya dalam hal ini kita harus bantu lah. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa Bapak Presiden telah mengatakan harus dilakukan evaluasi, saya pikir ini suatu langkah yang baik ya, yang perlu kita dukung. Dan saya pikir juga perlu melibatkan institusi pendidikan seperti universitas yang memiliki fakultas teknik gitu, yang ada teknik sipilnya untuk ya bersama-sama lah melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan existing ini. Lantas solusinya yang paling terdekat yang harus diambil oleh pemerintah apa? Menurut saya melakukan evaluasi terutama fokusnya itu untuk yang bangunan-bangunan yang tumbuh itu. Jadi mungkin di data. Ya fokusnya karena pastinya terbatas juga ya, kalau tadi dikatakan ada berapa 30 atau 40 ribu pesantren, sedangkan universitas atau PU juga Cipta Karya mungkin terbatas, jadi kita fokus ke yang tadi itu. Baik, terima kasih Pak Josia, terima kasih juga Pak Kiai Fahrur waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih.